Angin malam menyisir pelan rambut Raka saat ia berdiri di atap sekolah. Kamera menggantung di lehernya. Sudah lama tempat ini menjadi pelarian favoritnya. Jauh dari kebisingan kelas, gengsi remaja, dan segala rasa cemas yang tak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia mengarahkan kamera ke langit. Klik. Satu jepretan kecil yang merekam ketenangan bintang-bintang. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Alia. Gadis yang baru pindah 2 minggu lalu, namun sudah berhasil membuat hati Raka salah ritme. Ia tidak pernah menyangka bisa menyimpan seseorang begitu dalam hanya karena sebuah senyuman dan suara yang lembut. Kenapa harus dia? Gumamnya lirih. Seolah alam mendengar keresahannya, bunyi pintu atap bersuara pelan, langkah ringan mendekat. Raka menoleh, dan jantungnya langsung memantul ke tenggorokan. Alia. Hoodie pastel yang ia kenakan sedikit tertiup angin. Wajahnya yang biasanya cerah, kini terlihat tenang, seperti ikut menyatu dengan malam. "Kamu juga suka melihat bintang?" tanyanya dengan nada pelan namun jelas. Raka hampir lupa bagaimana caranya bicara. Iya, tempat ini biasanya sepi." Alia melangkah mendekat, berhenti hanya 1 meter di sampingnya. "Kalau gitu aku mengganggu?" "Enggak, maksudku kamu boleh di sini," jawab Raka cepat, terlalu cepat, sampai membuat pipinya panas sendiri. Alia tersenyum kecil, senyum yang menurut Raka lebih terang dari bintang manapun. "Aku lihat kamu tadi sering motret langit dari kelas. Kamu suka fotografi ya?" Raka mengangguk. "Aku cuma suka menangkap hal yang orang lain lewatkan." Alia menatapnya. "Termasuk aku?" Raka terdiam. Ia ingin bilang, ya, bahkan terlalu sering. Tapi ia bukan tipe yang pandai mengungkapkan perasaan. Alia tertawa kecil melihat wajah Raka yang memerah. Ia lalu mendongak ke langit. "Tahu nggak Raka, aku pindah ke sini bukan karena keinginanku. Aku merasa semuanya berubah terlalu cepat. Bertemu orang baru, tempat baru, rasanya asing." Mata Raka ikut mengarah ke langit. "Aku juga sering merasa seperti itu, tapi mungkin dengan waktu semua jadi nyaman." Alia menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu. "Kalau aku belum menemukan rasa itu, bolehkah aku temukan lewat kamu?" Perasaan hangat meluber di dada Raka, membuatnya tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia sedang jatuh terlalu dalam. "Boleh," jawab Raka pelan, namun pasti. Angin malam berhembus lebih manis. Di atas sana, bintang-bintang seperti mengedipkan restu. Raka tak berhenti berharap dalam diam agar malam ini tidak cepat berakhir. Namun mereka belum tahu, perasaan yang tumbuh ini akan diuji oleh banyak hal. Dan cinta pertama seringkali bukan cerita yang sederhana. Keesokan harinya, sekolah terasa lebih ramai dari biasanya. Mungkin bukan sekolahnya yang berubah, tapi perasaan Raka sendiri. Ia bangun dengan senyum yang bahkan ia sendiri tak sadari. Bayangan Alia di atap sekolah semalam masih terpatri jelas di kepalanya. "Kalau aku belum menemukan rasa itu, bolehkah aku temukan lewat kamu?" Kalimat itu terus menggema, seolah angin malam masih berputar di dadanya. Raka berjalan menyusuri lorong dengan hati yang tak biasa. Dan kemudian, seolah takdir ingin menggodanya, Alia muncul dari arah kanan, memeluk buku di dadanya,
Rambutnya sedikit berantakan karena angin pagi. Begitu mata mereka bertemu, Alia senyum. Senyum yang membuat dunia seakan berhenti sejenak. Pagi, fotografer bintang, sapa Alia riang. Raka hampir terbatuk karena jantungnya melonjak. Pagi juga, bintang yang turun ke sini, balasnya pelan. Pipi Alia langsung bersemu merah. "Kamu ingat?" katanya lirih. Sebelum obrolan itu sempat berlanjut, suara riuh dari belakang memecah momen itu. Alia! Seorang cowok tinggi dengan jaket tim basket menghampiri mereka. Raka mengenal wajah itu. Dimas, siswa populer, mudah bergaul, dan selalu percaya diri. Alia menoleh, sedikit kaget. Dimas memamerkan senyum penuh kemenangan. "Kamu udah lihat proyek kelas yang kuposting di grup? Kamu harus ikut bareng aku ya," kata Dimas tanpa menunggu jawaban. Raka mundur selangkah, menjadi penonton atas adegan yang tidak ia inginkan. Alia meliriknya, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sempat. Dimas sudah menarik perhatiannya sepenuhnya. Jadi, cowok itu yang disukai semua orang, pikir Raka getir. Ia membenarkan tali kamera di lehernya dan pergi sebelum rasa kecewa itu terlihat di wajahnya. Hari berjalan cepat, sampai akhirnya hujan deras turun begitu bel istirahat berbunyi. Siswa-siswa berkerumun di koridor untuk menghindari guyuran air. Raka duduk di pojok perpustakaan, tempat favoritnya untuk menghilang. Namun dunia nampaknya lagi-lagi tak ingin membiarkannya sendiri. Alia muncul sambil membawa payung kecil yang belum ia sempat buka. "Kamu lari duluan tadi," katanya sambil duduk di seberang Raka. "Aku nggak mau ganggu," jawab Raka tanpa menatap. Alia menghela napas. "Kamu salah paham. Aku cuma baru kenal Dimas. Dia anak satu kelompok tugas. Aku gak nyaman kalau kamu menjauh cuma karena dia." Raka akhirnya menatapnya. Ada sedikit kekecewaan pada tatapan Alia yang membuat perasaan Raka ikut menegang. "Aku cuma, ya, kamu banyak temannya. Aku enggak," ujar Raka jujur. Alia menatap hujan di luar jendela. "Kalau begitu, izinkan aku jadi salah satu teman yang kamu izinkan berada di dekatmu." Hati Raka kembali goyah. Ia ingin percaya, tapi rasa takutnya terus membisik. Bagaimana kalau semuanya sementara? Seakan merasa harus membuat sesuatu lebih jelas, Alia kembali menatapnya. "Tadi malam di atap, aku tidak main-main," katanya pelan. Raka terpaku. "Aku juga." Keheningan turun seperti hujan yang meredakan panas. Tapi tak lama kemudian, sesuatu di luar menarik perhatian Alia. Dimas berdiri di tengah hujan hanya untuk memberikan sweater miliknya pada seorang siswi yang kedinginan. Cowok itu memang selalu melakukan hal-hal yang membuat semua orang kagum. Alia terdiam cukup lela. Raka memperhatikan raut wajahnya. Ada kekaguman di sana. Atau mungkin hanya sekedar rasa hormat. Tapi bagi Raka itu sudah cukup untuk menyalakan rasa takut. "Kalau kamu suka dia, aku ngerti," ucap Raka pelan. Alia langsung menoleh, matanya membesar. "Hei, aku bukan tipe yang langsung suka hanya karena seseorang populer. Dia cocok buat kamu," lanjut Raka. Suaranya makin getir. "Aku cuma Raka." Alia menatapnya dalam, lama. "Dan aku," ucapnya tegas, "memilih dekat dengan kamu." Kalimat itu menghentikan seluruh suara hujan di kepala Raka. Untuk sesaat, ia bisa bernapas lebih lega. Namun, dunia tak selalu berpihak pada cinta yang baru tumbuh. Karena tak lama setelah itu, seorang siswi masuk ke perpustakaan sambil membawa pesan. "Raka, wali kelas manggil kamu ke ruang BK. Katanya ada yang mau dibahas soal kegiatan sekolah." Raka bangkit. Namun sebelum pergi,
Ia menatap Alia sekali lagi. "Nanti aku cerita soal alasan aku suka motret langit," katanya, mencoba tersenyum. Alia membalas senyum itu, tapi di baliknya ada rasa cemas yang ia sembunyikan. Saat Raka melangkah menjauh, Alia hanya bisa menatap punggungnya, sambil berkata dalam hati, "Jangan menjauh dariku lagi, Raka. Aku nggak mau kehilangan rasa yang baru kutemukan." Dan di luar sana, hujan terus turun. Seolah tahu bahwa cinta ini baru saja mengambil langkah pertamanya, menuju perjalanan yang mungkin tak mudah. Anggilan ke ruang BK ternyata bukan hal penting seperti yang Raka kira. Hanya sekadar ajakan mengikuti lomba fotografi antar sekolah. Wali kelas memujinya, mengatakan bahwa bakatnya harus ditunjukkan. Biasanya, Raka akan tersenyum bangga, tapi pikiran dan hatinya masih tertinggal di perpustakaan, di samping Alia. Begitu kembali ke kelas, ia berharap Alia masih ada, tapi kursinya kosong. "Dia tadi pergi sama Dimas," ujar seorang teman sekelas sambil menunjuk keluar. Dari jendela, Raka melihat Alia berdiri dekat lapangan, memegang payung bersama Dimas yang memayungi keduanya. Mereka tertawa di bawah hujan yang sudah mulai reda. Ada rasa yang menusuk, bukan seperti cemburu biasa, tapi rasa takut kehilangan sebelum sempat memiliki. Bel pulang berbunyi. Raka segera merapikan barangnya, berharap bisa pulang bareng Alia dan memperbaiki perasaannya yang kusut. Namun ketika ia keluar kelas, suara yang ia dengar membuat langkahnya berhenti. "Alia, mau ikut aku ke kafe? Kita bisa bahas proyek itu sambil minum coklat panas," ucap Dimas dengan santai. Alia terdiam sebentar, jelas terlihat ragu. "Aku sebenarnya mau..." Belum selesai ia bicara, Raka sudah memotong. "Kalau kamu sibuk, aku duluan aja." Suara itu keluar lebih dingin dari yang ia maksud. Alia menoleh dengan panik. "Raka, tunggu!" Tapi Raka sudah berbalik dan melangkah cepat, meninggalkan keduanya dalam diam. Hatinya berisik, kepalanya penuh pertanyaan buruk. Kenapa dia harus sama Dimas terus? Apa aku terlalu cepat berharap? Apakah aku cuma tempat singgah sementara? Di halte depan sekolah, hujan kembali turun. Raka berdiri sendirian, menatap jalan yang basah. Seketika, suara langkah mendekat. "Raka!" Alia muncul dengan napas terengah. Payungnya sedikit terkulai karena lari tergesa-gesa. "Kamu salah paham." Raka menatapnya sekilas. "Apa yang salah? Kamu cocok sama dia." Alia menggeleng keras. "Kenapa kamu selalu berpikir kamu nggak cukup?" "Karena itu kenyataannya," jawab Raka. Suaranya bergetar. "Semua orang memilih Dimas, termasuk kamu mungkin." Kata-kata itu menghantam Alia lebih kuat dari hujan manapun. Ia menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Aku datang ke sini karena aku nggak mau kamu sedih," ucapnya lirih. Raka menelan ludah, ragu membuka hatinya. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat meredakan kekacauan itu, suara klakson mobil terdengar nyaring. Dimas turun dari mobilnya di seberang jalan. "Alia, udah siap? Kita telat kalau nggak berangkat sekarang," teriaknya. Alia langsung menoleh. Rasa bersalah membasuh wajahnya. Raka ikut melihat ke arah Dimas, lalu menatap Alia lagi. "Itu dia yang kamu pilih," ucapnya pelan. "Jangan khawatir soal aku." Alia ingin berkata tidak, ingin menjelaskan semuanya. Tapi kata-kata itu membeku di lidahnya ketika Dimas sudah menunggu. Dengan langkah berat, ia pergi. Tapi sebelum masuk mobil, ia menatap kembali ke arah Raka dan menemukan sosok yang berusaha tegar, padahal hatinya sudah retak. Mobil itu melaju perlahan menjauh. Dan Raka tetap berdiri di halte, takut menghadapi kenyataan bahwa masalah terbesar dalam cinta pertama bukan kehilangan, melainkan merasa tidak layak dicintai sejak awal. Malamnya, ponsel Raka bergetar berkali-kali.
Nama Alia memenuhi layar, chat, dan panggilan. Tapi Raka hanya menatapnya tanpa membuka. Ia mengambil kamera, keluar rumah, dan berjalan ke taman belakang kompleks. Langit malam cerah tanpa hujan. Bintang bertaburan seperti kemarin. Tapi rasanya berbeda. Ia mengarahkan kamera ke langit, namun tangannya bergetar. Klik. Foto yang sama, tapi alasan memotretnya sudah berubah. Dan di suatu tempat, Alia duduk di dalam mobil sambil menggenggam ponsel yang terus ia tatap, berharap Raka mau membaca satu pesan terakhirnya. Aku memilih kamu, jangan pergi. Pesan yang tak pernah dibaca. Dan malam itu menjadi saksi bahwa sebuah cinta bisa mulai runtuh, bahkan sebelum sempat tumbuh utuh. Sudah 3 hari sejak kejadian di halte itu. 3 hari tanpa percakapan. 3 hari tanpa senyum yang biasanya mereka bagi tanpa kata. Alia masih datang ke sekolah dengan harapan yang sama. Bisa melihat Raka menatapnya lagi. Namun setiap kali mata mereka hampir bertemu, Raka selalu berpaling lebih dulu. Raka kini memilih duduk di bangku paling belakang, seperti ingin menghilang dari semua kemungkinan yang menyakitkan. Ia masih memotret langit saat pulang, tapi hanya sebagai pelarian, bukan lagi karena ia ingin membaginya dengan seseorang. Di dalam hati keduanya ada kalimat yang sama. Kenapa kamu gak datang ke arahku? Namun tidak ada yang cukup berani untuk memulai langkah pertama. Suatu sore, hujan turun ringan, tidak sederas hari itu, namun cukup untuk menciptakan suara yang menenangkan. Alia duduk sendiri di atap sekolah, tempat yang dulu menjadi awal segalanya. Ia menatap horizon yang berkabut, meraba dingin pada pagar di sampingnya. Ia berharap Raka muncul dari pintu itu, mengucap satu kata saja. Tapi yang datang justru Dimas. "Kamu sering kesini ya akhir-akhir ini?" katanya sambil menutup kepalanya dengan tas dari tetesan hujan. Alia tersenyum hambar. Tempat ini penting. Dimas ikut duduk di sebelahnya, menjaga jarak namun cukup dekat untuk mendengar isak napas kecil Alia yang ia sembunyikan. "Kamu berantem sama Raka?" tanya Dimas hati-hati. "Kami bahkan belum sempat jadi apa-apa untuk bisa disebut berantem," jawab Alia lirih. Ada keheningan yang menyakitkan sebelum Dimas berkata pelan. "Kalau dia bikin kamu sesedih ini, kenapa kamu masih bertahan?" Alia menatap hujan, tersenyum getir. "Karena dia satu-satunya yang bisa bikin aku merasa pulang." Jawaban itu membuat Dimas tak punya kata penyangga. Ia hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa ia bukan tempat Alia akan kembali. Di tempat lain, Raka memandangi foto-foto bintang di kamarnya. Ia mencoba menghapus satu persatu, tapi jarinya berhenti sebelum tombol hapus benar-benar ditekan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari grup sekolah. Pengumuman kegiatan pameran seni. Semua peserta wajib hadir besok pagi untuk briefing, termasuk peserta fotografi, Raka. Dadanya mengencang. Itu artinya ia harus berada di satu ruangan dengan semua peserta, termasuk Dimas dan Alia.
Sesuatu dalam dirinya ingin mundur, ingin terus menghilang. Tapi sisi lain dari dirinya berbisik, kalau kamu terus pergi, kamu akan kehilangan selamanya. Raka menghela napas panjang. Ia tidak ingin menyerah, tapi rasa takutnya terlalu besar. Keesokan paginya, aula sekolah ramai. Raka datang paling akhir dan mencari tempat di sudut agar tidak mencolok. Tapi ketika ia melihat ke depan, dadanya langsung bergetar. Alia berdiri dengan seragam rapi sambil memegang lembar absen. Ia membantu panitia dan tanpa disadari, ia terus menoleh ke arah pintu, mencari seseorang. Begitu matanya menemukan Raka, senyumnya muncul, pelan, namun penuh harapan. Raka membalas senyuman itu, tipis, ragu, namun tulus. Dan baru pertama kalinya setelah 3 hari, keduanya merasa napasnya kembali utuh. Namun momen itu hancur seketika, ketika seorang guru masuk dengan wajah panik. Anak-anak, kita butuh beberapa orang untuk ke ruang UKS. Dimas jatuh pingsan di lapangan saat latihan pagi tadi. Alia langsung terbelalak. Ia berlari tanpa sempat berpikir 2 kali. Raka hanya bisa menatap punggungnya menghilang. Lagi-lagi, ia terlambat untuk menjadi orang pertama yang Alia pikirkan. Ia menggenggam tali kameranya kuat-kuat. Kenapa aku selalu kalah? Tapi kemudian sesuatu mengalir ke hatinya. Bukan rasa cemburu, melainkan ketakutan akan kehilangan. Tanpa menunggu pikirannya mengejar, langkah Raka mengikuti arah Alia berlari. Untuk pertama kalinya, Raka memilih mendekat, bukan pergi. Di depan ruang UKS, Alia berdiri dengan wajah pucat. Guru belum mengizinkan siapapun masuk, kecuali petugas. Ia tampak begitu cemas, hampir menangis. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya. Hujan kecil yang terbawa dari luar masih menetes dari ujung rambutnya. Alia, panggilnya pelan. Alia menoleh dengan mata merah yang tidak berhasil ia sembunyikan. Raka, aku takut. Raka mendekat 1 langkah. Dia akan baik-baik saja. Alia mengangguk, namun air matanya tetap jatuh. Kenapa semuanya jadi rumit? Tanyanya sambil terisah kecil. Raka ingin menjawab. Ingin menghapus air matanya. Ingin bilang bahwa ia pun merasa hal yang sama. Tapi hatinya masih penuh keraguan. Hanya suara detak jam di dinding UKS yang terdengar. Hingga akhirnya Raka memberanikan diri untuk mengulurkan tangan. Namun sebelum ia menyentuh Alia, pintu UKS terbuka. "Dimas sadar, dia mencari Alia!" seru perawat. Alia terkejut dan tanpa berpikir, ia masuk ke ruangan itu, menutup pintu di antara dirinya dan Raka. Raka menatap pintu yang kini tertutup rapat. Tangannya masih tergantung di udara, tak jadi menyentuh siapapun. Dan di balik pintu itu, seorang cowok yang dulu ia anggap hanya sebagai saingan biasa, kini menjadi seseorang yang bisa saja merebut segalanya. Langkah-langkah kecil menjauhkan harapan, dan rasa takut kembali mengambil alih. Malam itu, 2 hati yang saling merindukan, justru semakin jauh dari satu sama lain. Namun takdir belum selesai mempermainkan perasaan mereka.
Karena setelah ini, seseorang harus mengorbankan hati mereka. Dimas akhirnya diperbolehkan pulang setelah diperiksa dokter. Hanya kelelahan dan tekanan yang menumpuk dari latihan dan tugas-tugas sekolah. Namun berita yang merebak jauh lebih dramatis. Kapten basket pingsan di lapangan. Alia terlihat menemani Dimas sampai ia dijemput. Setiap orang yang lewat memuji kepedulian Alia. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya sedang terseret oleh rasa bersalah, bukan cinta. Dan Raka, ia menyaksikan semuanya dari jauh, lagi-lagi menjadi bintang tak terlihat di langit yang ramai. Sore harinya, langit berubah sendu. Garis jingga memudar menjadi ungu kelam. Raka memutuskan untuk pulang melewati jalan taman, berharap bisa menyendiri lebih lama. Namun langkahnya terhenti. Di bawah salah satu gazebo taman, Alia duduk sendiri, sambil menatap sepasang sepatu basahnya. Ponsel tergenggam erat, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Raka ragu untuk mendekat. Namun ketika ia melihat bahu Alia bergetar pelan, hatinya melangkah lebih dulu. "Alia?" Alia langsung mengusap pipinya dengan cepat, seolah ingin menghapus bukti bahwa ia sedang rapuh. "Oh, Raka? Kamu lewat sini juga?" Nada suaranya berusaha terdengar biasa, namun tak berhasil. Aku cuma takut, jawabnya jujur. Takut apa? Suara Alia pecah. Takut, aku bukan orang yang kamu mau pada akhirnya, ucapnya nyaris berbisik. Alia menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan luka yang dalam. Selama ini, aku hanya ingin kamu percaya kalau kamu cukup, lebih dari cukup. Raka menatap mata Alia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di sana, ia melihat dirinya sendiri. Seseorang yang dicintai, tapi tidak berani menerima cinta itu. Tapi, suara Raka lemah. Aku lihat bagaimana kamu memperhatikan Dimas. Alia memotong cepat. Raka, aku peduli sama dia sebagai teman. Tapi kalau soal hati, aku gak pernah salah memilih arah. Ia menaruh tangan di dada, tepat di atas jantungnya. Hati aku selalu mengarah ke kamu. Kata itu runtuh seperti hujan yang akhirnya deras. Raka menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Ia menangis. Untuk pertama kalinya di depan seseorang. Dan itu seseorang adalah Alia. Alia terkejut, tapi tidak ragu. Ia menggeser tubuhnya, mendekap Raka dalam pelukan hangat, meski hujan makin mengguyur. Raka menggenggam hoodie Alia erat, seolah ia takut dunia akan menarik gadis itu pergi. Aku minta maaf, isaknya. Aku cemburu, aku takut, aku salah paham. Alia memejamkan mata, menahan haru. Kamu gak perlu minta maaf karena mencintai aku. Hujan menutup suara mereka dari dunia luar, memberikan ruang aman pada dua hati yang akhirnya saling jujur. Namun pelukan yang hangat itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara seseorang memanggil dari seberang taman. "Alia, kamu di sini?" Suara Dimas. Alia langsung tersentak, melepaskan pelukan itu. Raka menatapnya dengan mata yang masih basah. Dimas berlari mendekat, payung tetap ia pegang di tangan. "Aku cari kamu dari tadi. Kamu gak jawab pesan," katanya cemas. Alia berdiri, bingung. Raka ikut berdiri, tapi sedikit mundur. Dimas memandang Raka sebentar,
lalu kembali ke Alia dengan tatapan yang tak bisa Raka baca. "Aku perlu bicara berdua sama kamu," ucap Dimas serius. Alia menoleh ke Raka, dan Raka mencoba memberi senyum yang rapuh. "Pergi aja dulu," katanya pelan. "Aku tetap di sini." Alia ragu, sangat ragu. Namun akhirnya ia berjalan ke sisi Dimas, karena ia tidak punya alasan untuk menolak. Sesaat sebelum menjauh, Alia membisik, "Aku balik ke kamu. Jangan hilang lagi." Raka mengangguk. Ia ingin percaya. Dari jauh, Raka melihat dua sosok itu berbincang. Ekspresi Dimas serius, Alia terlihat kaget. Dan tiba-tiba, Dimas menggenggam tangan Alia. Langkah Raka goyah, senyumnya memudar. Ia baru menyadari satu hal. Saat ia menangis untuk cinta yang ia takutkan, ada seseorang yang siap memperjuangkannya tanpa ragu. Dan cinta pertama tak pernah mudah, karena selalu ada pilihan yang memaksa seseorang terluka.